dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi transaksi akuntansi kewajiban, satker dan pemerintahan desa. Pada materi ini kita akan membahas mengenai klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, pengukuran kewajiban, serta pencatatan kewajiban. Pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi kewajiban. Ada 3 klasifikasi kewajiban. Yang pertama berdasarkan sumber pinjaman, yang kedua berdasarkan jatuh tempo, yang ketiga pinjaman pemerintah daerah. Di mana yang pertama kewajiban berdasarkan sumber pinjaman ada 2. Yang pertama pinjaman dalam negeri, yang kedua pinjaman luar negeri. Untuk kewajiban berdasarkan jatuh tempo ada 2. Yang pertama kewajiban jangka panjang, yang kedua kewajiban jangka pendek. Berdasarkan pinjaman pemerintahan daerah ada 3 jenis kewajiban. Yang pertama dilihat berdasarkan sumber pinjaman daerah. Yang kedua prinsip dasar pemerintahan daerah. Yang ketiga jangka waktu pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan kewajiban. Kewajiban itu diakui ketika kewajiban itu timbul atau muncul. Timbulnya kewajiban disebabkan ada 4. Yang pertama transaksi dengan pertukaran, yang kedua transaksi tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, yang keempat kejadian yang diakui pemerintah. Transaksi dengan pertukaran yaitu di mana masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima nilai sebagai gantinya. Sedangkan transaksi tanpa pertukaran di mana satu transaksi kita menerima nilai tanpa secara langsung kita memberikan nilai sebagai gantinya. Selanjutnya itu kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, di mana kejadian dengan adanya interaksi di pemerintahan dan lingkungannya. Sedangkan kejadian yang diakui pemerintah yaitu kejadian yang mempunyai konsekuensi keuangan di pemerintahan. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pengukuran kewajiban, di mana kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal yang dicatat yaitu sebesar nilai rupiah yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pencatatan transaksi akuntansi kewajiban, di mana pencatatan transaksi akuntansi kewajiban itu ada 2. Yang pertama itu satker dan desa, di mana akuntansi kewajiban satker yaitu seluruh tahapan atau kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di pemerintahan, khususnya di satuan kerja. Sedangkan di pencatatan transaksi akuntansi kewajiban desa yaitu seluruh tahapan atau kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di pemerintahan, khususnya desa. Bedanya transaksi akuntansi kewajiban satker dengan desa yaitu di mana pencatatan transaksi akuntansi kewajiban satker menggunakan basis akrual, sedangkan akuntansi kewajiban desa menggunakan basis kas. Pertama yang akan kita bahas mengenai pencatatan kewajiban satker. Ada 2 pencatatan kewajiban satker. Yang pertama utang belanja barang dan jasa, yang kedua utang bunga. Untuk pencatatan utang belanja barang dan jasa ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan beban, yang kedua pendekatan aset. Berikut contoh pendekatan beban utang belanja barang dan jasa,
di mana pada tanggal 20 Maret 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembelian ATK sebesar Rp3.500.000, di mana pembelian ATK tersebut belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, namun penyimpanan atau pengurus barang telah menerima berita acara serah terima dari rekanannya, sehingga di sini jurnalnya adalah beban persediaan ATK di debit sebesar Rp3.500.000, sedangkan di kreditnya utang belanja ATK sebesar Rp3.500.000. Adapun jurnal untuk pelunasan untuk transaksi pada tanggal 20 Maret 2019, di mana dilunasi tanggal 21 Maret 2019, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas transaksi tersebut, di mana diterbitkannya SP2DLS dari rekening koran PPKD. Berikut adalah jurnalnya, di mana pada tanggal 21 Maret 2019 utang belanja ATK di debit sebesar Rp3.500.000, sedangkan di kreditnya SK PPKD sebesar Rp3.500.000. Ini untuk jurnal LO Tanda Raja. Selanjutnya untuk jurnal LRA, yaitu pada tanggal 21 Maret 2019 debit sebesar Rp3.500.000 belanja ATK, sedangkan di kreditnya perubahan besar sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya contoh pendekatan aset utang belanja barang dan jasa, di mana pada tanggal 15 Maret 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembelian obat-obatan sebesar Rp8 juta, di mana pembelian tersebut belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. Atas transaksi ini, penyimpan atau pengurus barang telah menerima berita acara serah terima dari rekanannya, sehingga jurnal pada transaksi ini yaitu persediaan obat-obatan sebesar Rp8 juta di debit, sedangkan di kreditnya adalah utang belanja obat-obatan. Adapun pelunasan dengan pendekatan aset yaitu pada tanggal 16 Maret, di mana Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas transaksi pembelian obat-obatan sebelumnya, di mana melalui mekanisme ganti uang atau GU. Di sini jurnal pada tanggal 16 Maret 2019 yaitu utang belanja obat-obatan di debit sebesar Rp8 juta, sedangkan di kreditnya kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp8 juta. Itu adalah jurnal untuk LO, sedangkan jurnal LRA-nya yaitu di debit belanja obat-obatan sebesar Rp8 juta, sedangkan di kreditnya perubahan sal sebesar Rp8 juta. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu utang bunga, di mana utang bunga ada dua pencatatan. Pertama secara kredit, yang kedua secara tunai. Berikut contoh utang bunga secara kredit, di mana pada tanggal 17 Maret 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya membeli mobil dengan rincian sebagai berikut, di mana harga belinya Rp150 juta, sedangkan harga pengirimannya sebesar Rp2 juta, di mana pembelian tersebut belum dibayar, akan tetapi penyimpanan dan pengurus barang telah menerima BAST dari rekanan. Untuk transaksi tersebut, jurnalnya adalah di debit kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp152 juta, sedangkan di kreditnya utang belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp152 juta. Berikut pencatatan utang bunga secara tunai, mana contohnya pada tanggal 18 Maret 2019 Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian mobil dengan diterbitkannya SP2DLS. Di sini jurnalnya yaitu utang belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan di
debit sebesar 152 juta rupiah, sedangkan di kreditnya EK PPKD sebesar 152 juta rupiah. Ini adalah jurnal RO, sedangkan jurnal RRA-nya yaitu kendaraan dinas bermotor perorangan di debit sebesar 152 juta rupiah, sedangkan kreditnya yaitu perubahan sal sebesar 152 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan kewajiban untuk desa. Dimana pencatatan kewajiban untuk desa menggunakan berbagai jadi transaksi yang dicatat adalah transaksi yang berkaitan dengan kas, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Jadi pencatatan kewajiban untuk desa tidak dicatat di jurnal umum, melainkan dicatat di buku kas umum, yang kedua di buku bank, yang ketiga di buku pembantu. Di mana buku pembantu ada dua, yang pertama buku pembantu pajak, yang kedua buku pembantu pendapatan. Berikut contoh dari pencatatan kewajiban untuk desa, di mana pada tanggal 5 Maret 2019 diterima pendapatan dan pengelolaan tanah kas desa sebesar 11 juta rupiah, di mana tidak termasuk PPN 10% dan hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebesar 10% dengan bukti transaksi bukti kas masuk. Transaksi tersebut akan dicatat ke dalam buku kas umum, buku pembantu pendapatan, dan buku pembantu pajak. Karena adanya pajak, sehingga dibuatlah buku pembantu pajaknya. Untuk perhitungannya, kita cari dulu PPN, di mana rumusnya pendapatan dikali dengan persentase per 110, mana 11 juta dikali 10% dikali 10 per 110, sehingga dapatlah PPN-nya 1 juta rupiah. Di sini kenapa 1/10? Karena pendapatan yang 11 juta tidak termasuk PPN 10% dan hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 rumusnya yaitu pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa dikurang dengan PPN 1 juta dikali 10%, sehingga PPh pasal 4 ayat 2 adalah 1 juta rupiah. Dan untuk perhitungan pendapatan adalah pendapatan dan pengelolaan tanah kas desa yang 11 juta kita kurangi dengan PPN 1 juta rupiah, dan kita kurangi juga dengan PPh pasal 4 ayat 2 1 juta rupiah, sehingga pendapatan berjumlah menjadi 9 juta. Berikut cara pencatatan buku kas umum, buku pembantu pendapatan, dan buku pembantu pajak. Mana saldo PPN 1 juta, PPh 1 juta, dan pendapatan 9 juta. Kita masukkan ke buku kas umum, di mana pada tanggal 5 Maret 2019 uraiannya yaitu pendapatan asli desa, yaitu pengelolaan tanah kas desa di penerimaan 9 juta, sehingga saldo kas umum 9 juta rupiah. Selanjutnya terima PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1 juta di penerimaan, sehingga jumlah saldo menjadi 10 juta. Selanjutnya terima PPN di penerimaan 1 juta, sehingga saldo di buku kas umum menjadi 11 juta rupiah. Lanjut ke pencatatan buku pembantu pendapatan, di mana pada tanggal 5 Maret 2019 uraiannya pendapatan asli desa, pengelolaan tanah kas desa, kita masukkan ke jenis pendapatan PA, di mana PA desanya 9 juta rupiah, sehingga saldo buku pembantu pendapatan menjadi 9 juta.
Selanjutnya kita catat yaitu buku pembantu pajak, di mana pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 1 juta dan PPN 1 juta, sehingga jumlah saldo di buku pembantu pajak menjadi 2 juta rupiah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.